Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis, khususnya yaitu untuk mempelajari bagaimana pengaruh kualitas cahaya terhadap proses fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan. Sehingga fotosintesis dapat dikatakan yaitu suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, di sini terdapat pendapat Sahara dan Faudia yang mengatakan bahwa fotosintesis adalah reaksi yang sangat penting bagi tumbuhan yang berfungsi mengubah energi atau cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Selain itu, fotosintesis juga dapat dimaknai sebagai proses pengubahan senyawa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil pada daun menjadi senyawa glukosa atau C6, H12 dan O6 dan menghasilkan juga produk sampingan berupa oksigen. Secara lebih lanjut, fotosintesis dikenal sebagai proses konversi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, konversi cahaya matahari menjadi energi kimia akan terjadi apabila terdapat elektron yang mengalami eksitasi. Jadi, suatu elektron akan mengalami eksitasi apabila misalkan di sini adalah atom, di mana atom ini memiliki inti atom dan di sini terdapat orbit atau lintasan dari elektron. Nah, elektron akan bergerak tergantung dengan energi yang dimiliki oleh elektron tersebut. Di mana pada saat elektron ini menerima energi dari cahaya matahari atau foton, maka akan membuat elektron mengalami peningkatan kapasitas energi, sehingga elektron ini akan terlempar dari lintasannya. Nah, elektron yang terlempar inilah yang disebut elektron tereksitasi. Nah, elektron tereksitasi ini kemudian akan diterima oleh akseptor elektron yang kemudian merupakan awal dari terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada proses fotosintesis ini terdapat kloroplas yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kloroplas ini terdiri dari klorofil dan pigmen-pigmen lain yang terdapat pada daun, di mana klorofil itu sendiri terdiri dari klorofil A dan juga klorofil B. Pada kesempatan kali ini akan berfokus membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, khususnya itu faktor eksternal, yaitu cahaya, suhu, umur tanaman, konsentrasi CO2, air, dan nutrisi. Nah,
Pada cahaya ini akan dibahas tentang jenis dan atau kualitas cahaya, di mana ini merupakan inti dari pembahasan kita hari ini. Kemudian terdapat durasi, intensitas atau kepekatan cahaya, kemudian suhu, yaitu suhu optimal fotosintesis terdapat pada suhu tertentu. Nah, di mana suhu yang terlalu rendah atau tinggi dapat menghambat proses fotosintesis. Kemudian terdapat umur tanaman. Nah, ketika tanaman sudah dewasa, jaringan-jaringan yang terbentuk akan semakin sempurna. Nah, hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Kemudian, konsentrasi CO2. Nah, semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara akan meningkatkan laju fotosintesis. Kemudian air, yaitu pada saat kondisi lingkungan kekurangan air, maka proses fotosintesis juga akan terganggu. Begitupun ketika kekurangan nutrisi, maka proses tersebut juga akan terganggu. Nah, klorofil sebenarnya membutuhkan unsur magnesium dan nitrogen. Langsung saja pada pokok pembahasan kita hari ini atau inti pembahasan kita, yaitu tentang kualitas cahaya. Nah, dalam fotosintesis, kualitas cahaya ini merujuk pada panjang gelombang cahaya yang tersedia bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis. Seperti diketahui itu terdapat berbagai macam cahaya yang ada. Misalnya itu cahaya tidak tampak ataupun cahaya tampak. Misalnya, tumbuhan itu dalam proses fotosintesis membutuhkan cahaya tampak. Nah, cahaya ini berkisaran 400 sampai dengan 700 nanometer. Nah, di bawah itu merupakan sinar tidak tampak seperti ultra ungu, sinar X, sinar UV, ataupun sinar kosmis. Sedangkan di atas 760 itu seperti infrared, gelombang radar, gelombang televisi, ataupun gelombang radio. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa gelombang cahaya itu memiliki dua sifat, yaitu tidak merambat lurus atau cahaya itu datang bergelombang, dan sifat partikelnya yaitu cahaya mengandung energi atau foton. Nah, foton inilah yang akan diserap oleh elektron yang kemudian akan menjadi elektron tereksitasi nantinya. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, dalam proses fotosintesis, cahaya yang digunakan itu hanya cahaya tampak, di mana cahaya tersebut memiliki panjang yang berbeda-beda. Cahaya tampak terdiri atas cahaya violet atau ungu yang berada pada kisaran 400 nanometer, kemudian terdapat cahaya biru yang berada pada kisaran 410 sampai 500, kemudian terdapat cahaya hijau dan kuning yang berada pada kisaran 510 sampai 600, kemudian terdapat cahaya merah yang berada pada kisaran 610 sampai 700. Nah, spektrum cahaya inilah yang akan digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, di mana dalam proses fotosintesis penggunaan cahaya ini berbeda-beda. Ada yang digunakan banyak oleh tumbuhan atau diserap banyak, dan ada pula yang diserap sedikit oleh tumbuhan. Nah, inilah yang akan dilihat pada pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, akan dilakukan uji atau praktek
untuk melihat cahaya mana yang banyak digunakan oleh tumbuhan dalam berfotosintesis. Nah, adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu hidrilla verticillata, kemudian 3 buah botol plastik, kertas jilid berwarna merah, kuning, dan biru, serta air. Nah, berikut merupakan rangkaian alur kerja atau cara kerja yang akan dilakukan dalam melakukan praktikum mengenai bagaimana kualitas cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Baik, saat ini akan dilakukan praktek untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas gelombang cahaya matahari terhadap fotosintesis. Nah, di sini tersedia bahan yaitu hidrilla verticillata, kemudian terdapat juga perekat dan plastik jilid berwarna kuning, biru, dan merah yang mewakili masing-masing warna gelombang cahaya matahari, dan juga terdapat 3 buah botol plastik yang berukuran sama. Adapun langkah kerjanya dimulai dengan memasukkan tanaman hidrilla ke dalam masing-masing botol. Nah, di sini saya memasukkannya dengan pucuknya mengarah ke bawah karena nanti pada saat pengujian botolnya akan saya balik. Setelah botol diisi dengan tanaman hidrilla, dilanjutkan dengan botol diisi dengan air hingga penuh dan isi ketiga botol yang telah disiapkan. Setelah botol diisi air dengan penuh, kemudian botol dibungkus menggunakan kertas jilid berwarna biru, merah, dan kuning. Nah, plastik jilid ini dapat direkatkan menggunakan label ataupun selotip. Usahakan seluruh sisi dari botol tertutup.
Kemudian setelah botol selesai dibungkus, jentik-jentikkan tangan pada dinding botol untuk mengurangi gelembung yang terdapat di dalamnya. Ya, setelah botol siap, kemudian bawa botol ke daerah yang terkena sinar matahari langsung. Diamkan selama 1 jam dan amati perubahan yang akan terjadi pada botol. Di sini perubahan yang diamati yaitu banyaknya gelembung pada masing-masing botol. Nah, setelah 1 jam, didapatkan bahwa botol yang memiliki gelembung paling banyak yaitu botol berwarna merah, sedangkan yang paling sedikit memiliki gelembung yaitu botol berwarna kuning. Nah, jika diurutkan, gelembung yang terbanyak yaitu gelembung yang terdapat pada botol yang dibungkus dengan plastik merah, kemudian botol yang dibungkus dengan plastik berwarna biru, dan yang terakhir adalah botol yang dibungkus dengan plastik berwarna kuning. Jadi berikut merupakan hasil pengamatan praktikum tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setelah 1 jam pengamatan, gelembung yang terbanyak terdapat pada botol dengan urutan merah, biru, dan kuning. Nah, dari hasil yang didapatkan tersebut, dapat dikatakan bahwa gelombang merah dan biru ini lebih efektif dalam fotosintesis karena gelombang inilah yang atau cahaya inilah yang banyak diserap oleh klorofil A dan B. Nah, adapun alasannya itu karena gelombang merah sendiri memiliki energi yang cukup tinggi untuk merangsang fotosintesis. Nah, perlu diingat bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi yang dihasilkan. Jadi semakin panjang gelombangnya, maka energi yang dihasilkan semakin sedikit. Nah, di sini berarti klorofil yang ada pada daun mampu untuk menyerap energi yang dihasilkan oleh gelombang merah tersebut. Alasan yang kedua itu gelombang biru sendiri membantu dalam penyerapan CO2 dan air. Oleh karena itu, gelombang biru atau cahaya biru ini lebih banyak atau sedikit lebih banyak diserap oleh tumbuhan dibandingkan dengan cahaya atau gelombang kuning. Nah, gelombang kuning ini juga sebenarnya penting dalam fotosintesis, meskipun tidak efektif kedua gelombang lainnya. Nah, gelombang kuning akan membantu mengoptimalkan proses fotosintesis dengan memberikan cahaya tambahan untuk meningkatkan produksi energi pada saat proses fotosintesis. Nah, secara keseluruhan, perbedaan dalam penyerapan gelombang cahaya oleh tanaman sangat terkait erat dengan adaptasi mereka dalam melakukan fotosintesis.
di mana seperti yang dikatakan, meskipun energi yang dihasilkan oleh gelombang merah lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang atau foton yang dihasilkan oleh gelombang kuning, namun tanaman tidak dapat menyerap energi yang dihasilkan oleh gelombang kuning ini dengan efisiensi yang sama seperti pada saat tanaman menyerap gelombang dari cahaya merah. Nah, ini tergantung pada klorofil yang ada pada daun dari tanaman tersebut, di mana daun tersebut mampu menyerap energi yang dihasilkan oleh gelombang merah atau gelombang biru. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum tersebut yaitu pada proses fotosintesis, gelombang cahaya yang paling efektif digunakan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis yaitu gelombang merah, kemudian gelombang biru, dan yang paling sedikit atau yang kurang efisien digunakan oleh tanaman dalam proses fotosintesis yaitu gelombang kuning. Itulah sedikit gambaran tentang materi fotosintesis, khususnya bagaimana kualitas cahaya atau gelombang cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Untuk kurang lebihnya atau untuk kesalahannya mohon dimaafkan, dan sekian pembelajaran ini. Terima kasih.